Baik, bertemu lagi bersama kami, saya Mawardis dan Ibu Rosdiana. Pada kesempatan ini kita kembali flashback pada judul pembahasan kita talk show kita pada hari ini itu adalah mengatasi ancaman lingkungan terhadap kesehatan. Setelah kita berbincang banyak tentang pengelolaan sampah, maka pada sesi ini Bu, kita mungkin akan bertanya lebih dalam. Penyakit-penyakit apa saja yang sudah ditimbulkan akibat masyarakat yang tidak memperhatikan tentang pembuangan sampah pada tempatnya? Nah, kalau berbicara penyakit yang berdampak lingkungan ya terhadap kesehatan itu mungkin dari hasil, bukan survei, hasil dari call center yang masuk, itu rata-rata mungkin ISPA, inspeksi saluran penelusuran akut, yang diakibatkan oleh masyarakat yang melakukan pembakaran sampah. Mereka tidak tahu efek ataupun fungsi ataupun mereka melakukan pembakaran sampah itu akan menimbulkan polusi udara itu ya udah ya. Terus satu lagi mungkin di airnya itu ya, air mungkin air kita mungkin kurang mereka perhatikan sentuh kontaminasi ya, baik dengan limbah B3 ataupun apa, karena kita lihat seperti sampah elektronik seperti baterai ataupun apa itu kalau dibuang sembarangan di air ataupun apa kan otomatis tuh akan terkena kan limbah B3, secara otomatis akan terkena juga pada penyakit-penyakit kulit kita itu. Terus mungkin kalau di segi lingkungan, pengelolaan sampah tidak baik dan benar, pembuangan sampah sembarangan, tidak dibuang pada tempatnya, mungkin lebih pada penyakit DBD mungkin ya, penyakit DBD. Oke, hanya itu mungkin saya. Terus kalau misalnya sudah terjadi gejala penyakit di masyarakat, itu nanti tim Ibu juga akan langsung mensurvei begitu Bu, melakukan tindak lanjut. Kalau tim kita mungkin mensurveinya kalau si anggota masyarakat itu yang melaporkan ke kita ada pembakaran sampah nih. Terus mereka mengatakan, anak kami, Bu, Bapak itu sudah lama sekali itu sesak, batuk ini. Itu langsung dari tim kita itu langsung mendatangi rumah yang dimaksud. Misalnya rumah A yang melakukan pembakaran sampah, itu kita langsung turun bersama tim. Malah kita juga mengajak PPNS, penyidik pegawai negeri sipil yaitu PPNS. Dan situ kita juga melakukan yang namanya surat pernyataan. Kalau si ibu ataupun si A tidak akan berjanji tidak akan lagi melakukan pembakaran sampah. Nah, seandainya juga melakukan pembakaran sampah maka akan dikenakan sanksi. Dan itu memang sudah muncul dan mereka juga melakukan yang namanya tanda tangan. Itu kalau lebih kepada pencemaran udara seperti pembakaran sampah. Oh, untuk pembakaran hutan itu juga masuk kalau nanti, pembakaran sampah, pembakaran hutan mungkin kita tidak ada di kota ya, itu lebih ke provinsinya mungkin. Provinsinya, tapi juga dikelola oleh tim itu kalau bermain dengan pembakaran hutan, mungkin itu ada di wilayahnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Aceh. Kalau kita lebih bahayanya di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh berarti Bu ya. Oke, untuk harapannya Bu kepada masyarakat agar lebih aware tentang sampah ini apa yang ingin disampaikan? Jadi harapan kami pemerintah Kota Banda Aceh, marilah sama-sama kita menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya dan jangan lupa melakukan pemilahan sampah dengan melakukan pemilahan dari sumbernya yaitu dari rumah tangga kita masing-masing dan kelolalah sampah dengan baik dan benar, di mana kita tahu bersama sampah organik yaitu sisa-sisa sampah yang mudah terurai ataupun membusuk bisa kita olah menjadi pupuk kompos dan sampah anorganik itu bisa kita olah menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual ekonomis. Mungkin itu saja yang pada talk show kita pada hari ini. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana menjaga lingkungan kita yang kemudian itu juga berdampak bagi kesehatan masyarakat kita. Dan perhatikan lagi, pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk mendaur ulang sampah, untuk menghentikan peningkatan sampah di Kota Banda Aceh, namun itu akan sia-sia tanpa partisipasi masyarakat secara aktif. Mungkin itu yang hanya bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ibu Rosnya sudah berhadir pada hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.